Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah teman-teman, kebetulan hari ini aku libur nih. Aku habis mengerjakan segala sesuatu urusan rumah. Ini habis sholat maghrib. Aku mau bahas sedikit tentang gejala klasik pada penderita endometriosis. Aku buat video ini dasarnya dari makalah dan webinarnya Prof. Tono. Prof. Tono itu beliau praktek di Rumah Sakit Hasan Sadikin, guru besar di Unpad sih. Di Unpad, terus beliau prakteknya di Rumah Sakit Limijati, Bandung. Aku sebenarnya ngefans banget sama beliau dan pengen banget ke sana, ke Bandung, cuman karena terbentur jadwal pekerjaan karena lagi sibuk-sibuknya vaksin COVID. Aku takutnya kalau mau melakukan pemeriksaan sekarang malah terputus-putus. Jadi insya Allah mungkin aku tunda dulu sampai situasinya kondusif. Sekalian aku nabung karena teman-teman tahu sendiri kalau untuk melakukan pemeriksaan, program hamil dan teman-temannya itu membutuhkan biaya yang lumayan banget kalau bagi aku ya. Nah langsung aja ya teman-teman, aku mau bahas tentang tadi gejala klinis, gejala klasik pada penderita endometriosis. Ini aku punya buku catatan ya teman-teman. Takutnya aku lupa atau melenceng dari materi yang Dr. Tono kasih, Prof. Tono kasih. Yang pertama gejala klasik pada penderita endometriosis itu yaitu nyeri haid atau dysmenorrhea. Memang skala nyeri orang itu beda-beda, tapi pasti si empunya si orang atau penderitanya itu ya udah tahu loh batasan nyeri haidnya itu semana. Maksudnya kalau nyeri-nyeri biasa kan mungkin masih bisa beraktivitas, tapi kalau pada endometriosis, jika pada pasien endometriosis biasanya sama seperti aku gitu, jadi dia memang mengganggu banget gitu, mengganggu aktivitas. Tapi memang ada juga sih seseorang yang endometriosis tapi dia atau orang itu nggak merasakan nyeri haid yang hebat. Balik lagi mungkin ketahanan orang akan rasa sakit itu mungkin berbeda-beda gitu, tapi kebanyakan orang endometriosis merasakan nyeri haid. Yang kedua, orang endometriosis itu biasanya merasa nyeri panggul. Nyeri panggulnya itu bahkan enggak pada saat haid aja. Jadi di luar masa haid pun dia biasanya nyeri panggul. Contohnya aku juga sama, aku sering nyeri panggul. Awal-awal aku kira karena aku kelelahan. Tapi setelah aku evaluasi lagi, ternyata waktu aku bisa beristirahat full pun itu nyeri gitu, tiba-tiba nyeri, nggak tahu deh kenapa gitu, apa aku salah dalam pola makan atau aku salah saat berolahraga. Tapi kalau menurut aku nih tiba-tiba sih nyeri panggul aku tuh datang aja gitu, nggak tahu kenapa gitu kan, kayak nggak bisa diprediksi gitu loh teman-teman. Nah yang ketiga, gangguan pada orang endometriosis itu biasanya dispareunia. Jadi dia itu gangguan nyeri saat berhubungan seksual, nyeri saat koitus. Koitus itu artinya berhubungan suami istri ya teman-teman. Jadi saat koitus itu ya memang merasakan ketidaknyamanan, merasakan sakit. Aku pun mengalami. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya untuk teman-teman yang udah nikah, mungkin ngerti kalau misalkan posisinya nggak pas itu akan merasakan sakit, dan aku pun sama gitu. Jadi terkadang merasa tidak nyaman saat berhubungan. Lalu yang keempat itu adalah infertilitas. Infertilitas ini juga yang menyebabkan mungkin terkadang mental seseorang atau mental penderita endometriosis kadang terganggu gara-gara infertilitas ini. Kalau untuk urusan nyeri, rasa tidak nyaman, mungkin terkadang kita masih bisa atasin sendiri dengan obat rasa sakit segala macam gitu. Tapi kalau sudah infertilitas, mau tidak mau teman-teman ya memang harus berkonsultasi dengan seseorang yang memang kompeten, yaitu dokter kandungan. Karena kalau mengenai infertilitas ini ya balik lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan pun kita udah bolak-balik ke dokter kandungan, kalau misalkan Allah belum izinkan ya gitu deh teman-teman, gak bisa ngomong banyak juga aku. Nah, yang selanjutnya yang kelima, gangguan saluran pencernaan. Gangguan saluran pencernaan di sini aku juga sama
ngalamin banget. Jadi perut aku sering kembung gitu kan, ngerasa kayak mual atau konstipasi. Konstipasi itu gangguan pada saat kita buang air besar ya teman-teman. Jadi aku kalau misalkan buang air besar itu kadang, apalagi kalau aku makan yang nggak bener ya, maksudnya kurang serat, jadi kayak rangsangan pengen buang air besar tuh kayak nggak ada gitu. Jadi kalau dibiarin nggak dirubah pola makannya, bisa-bisa berhari-hari aku tidak buang air besar. Tapi insya Allah itu masih bisa diatasi kak, kalau misalkan aku makannya bener ya. Terus dyspepsia siklik ini yaitu nyeri saat BAB. Jadi mungkin nggak nyaman gitu loh saat buang air besar. Bahkan aku pun ngerasain, kupikir itu aku hemoroid ya atau ambeien, tapi ternyata tuh enggak gitu, dan memang sakit sih gitu kan. Bukan sakit yang gimana ya, pokoknya bukan karena kayak makan pedas, bukan gitu, beda, nyeri aja gitu saat buang air besar tuh, kayak nyeri gitu. Terus yang ketiga adalah yang ketiga nggak tahu ini nomor berapa, yaitu dysuria. Dysuria itu artinya nyeri saat buang air kecil. Itu pun aku mengalami teman-teman. Jadi kalau aku BAK itu buang air kecil, setelah buang air kecil itu pas mau kosong, kandung kemihnya itu kayak perutnya itu kayak sakit gitu. Jadi bukan sakitnya itu bukan di jalan air kencing ya, bukan di ureternya, bukan di saluran air kencing, tapi di perut bawahnya pas si air kencing keluar, itu perutnya kayak kosong kan, kayak jadi kosong, dan itu kayak nyeri, menyebabkan nyeri gitu. Nah itu aku ngalamin banget, dan itu sering ganggu banget. Selain nyeri pas BAK, terkadang aku juga sering banget beser teman-teman. Jadi kalau misalkan mau tidur itu sering banget beser, padahal aku udah mengurangi untuk tidak minum malam-malam pas mau tidur gitu. Apalagi kalau ini mungkin gangguan psikologisnya ya, apalagi kalau misalkan aku lagi nginep di suatu tempat yang aku nggak ngerasa nyaman, itu otomatis aku tuh kayak bolak-balik ke kamar mandi aja terus gitu. Nah itu nggak tahu deh gimana, itu bener-bener aku kayak harus langsung ganti celana gitu, pokoknya nggak boleh ada yang lembab-lembab. Kalau nggak, ya kalau itu mungkin psikologis ya, kalau nggak tuh aku akan terus aja bolak-balik kayak gitu dan mengganggu kualitas tidur aku. Jadi mau tidurnya jam tidurnya tuh jadi berkurang gara-gara aku beseran. Nah yang tadi nyeri pada saat kita buang air kecil, terus hematuria siklik. Jadi hematuria siklik itu ada darah dalam urinnya gitu. Alhamdulillah sih kalau itu aku belum pernah ngalamin ya, seingat aku nggak pernah ada nggak pernah ada darah di urin aku. Terus habis itu nyeri pundak siklik itu ya aku juga pernah ngalamin nyeri pundak, sering lelah gitu, kayak gitulah sering ngalamin. Tapi itu mungkin masih bisa aku tolerir sih gitu kan. Yang paling ganggu sih nyeri panggul ya. Kalau udah nyeri panggul biasanya perutnya juga nyeri dan kayak lemes, jadinya bawaannya lemes-lemes gitu. Nah itu tadi tanda gejala klasik pada penderita endometriosis. Oh iya tadi aku bilang siklik-siklikan ya. Siklik itu jadi rasa nyerinya itu timbul sebelum kita haid sama sesudah kita haid. Jadi masih dalam periode haid gitu. Jadi nyeri-nyeri yang ditimbulkan dalam periode haid biasanya itu akan hilang kalau misalkan beberapa hari setelah kita haid gitu. Jadi kalau misalkan memang masih dalam periode haid, beberapa hari sebelum haid atau setelah haid, itu namanya gangguan nyeri saat periode haid itu teman-teman. Nah ini part satunya, nanti aku masih ada lanjutannya, apa yang aku baca dan apa yang aku tonton dan pelajari dari Prof. Tono. Mudah-mudahan gak melenceng ya. Kalau misalkan teman-teman sempet, mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Banyak banget deh pengetahuan yang beliau kasih. Mungkin teman-teman juga bisa follow Instagramnya, YouTube-nya beliau. Itu benar-benar kayak termotivasi juga sih untuk pengen banget ke sana, pengen banget ke Limi Jati gitu. Mudah-mudahan ada kesempatan ya untuk aku ke sana. Mudah-mudahan panjang umur dan sehat terus. Segitu dulu teman-teman video hari ini. Mohon maaf ya kalau mukanya lelah, lesu dan letih.
Ini aku habis ngegosok ngegosok nyetrika banyak banget karena 2 bulan ini aku nggak ada yang bantuin di rumah, jadi semuanya aku kerjain sendiri. Segitu dulu teman-teman video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.